Solidari WCD aku dan bisa nih alhamdulillah pada siang hari ini terima kasih Ani selaku kepala sekolah kita Alika dan teman-teman rekan perjuangan atas waktunya memberikan saya yaitu bercerita ataupun sharing tentang rencana tindak lanjut saya. Yang pertama di komunitas kita, di komunitas belajar sekolah kita yaitu di Alika School. Di sini saya sebagai anggota atau peserta dari diseminasi PKK PJOK Kota Malang dan kebetulan kelas 8. Nah, latar belakangnya itu seperti ini. Terima kasih banyak kemarin teman-teman sudah menemani saya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran sama anak-anak di kelas PJOK, yaitu yang pertama kegiatannya melempar bola dan yang kedua kemarin itu merayap ataupun melompat. Nah setelah itu saya berencana juga karena ketika kemarin mendapatkan kegiatan pembelajaran itu adalah pendidikan berbasis proyek tapi untuk kegiatan pembelajaran kelas PJOK. Nah di sini latar belakangnya yang pertama adalah pendidikan berbasis proyek itu adalah metode pembelajaran yang menempatkan peserta didik dalam situasi di mana mereka harus menyelesaikan proyek yang kompleks dan terbuka. Kalau kita selama ini melaksanakannya P5 ya, P5 itu adalah yang berbasis masalah dari anak-anak, terus kita kolaborasi dengan orang tua, dan yang pasti kita cari solusi bersama agar bisa berdampak untuk anak-anak ya. Pada kegiatan di lingkungan PJOK ini, pendekatannya yang saya lakukan adalah ketika saya mencari beberapa informasi seperti pada pembagian kuesioner ataupun angket pada anak-anak di kelas TKA itu kan kita ada jawaban apakah anak-anak itu melalui tahapan merangkak atau anak-anak itu kalau bahasa Jawanya ngesot. Nah hal ini kan sebagai bahan acuan kita untuk memperlakukan anak-anak ketika belajar kegiatan psikomotoritas di kelas kita. Itu berdasarkan dengan yang ini menerima informasi, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks dunia nyata. Dalam pembelajaran pun peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan tujuan pembelajaran. Nah, kan kalau di kita anak usia dini kan kita punya namanya standar pencapaian yang sesuai usia atau SDPA yang biasanya untuk kelompok KB usia kita sampai 4 tahun, kalau untuk kelompok TKA 4 sampai 5 tahun, dan PKB 5 tahun sampai 6 tahun. Nah dari situ saya berinisiasi bahwa ketika saya kepingin membuat kegiatan yang proyek itu di kelas A2 dulu dengan kegiatan namanya kereta kuat cerdas atau KUCER. Nah, kereta kuat cerdas ini nanti berhubungan dengan kolaborasi kita dengan semuanya guru, terus yang kedua dengan orang tua. Kalau selama ini mungkin kegiatan kita adalah di kelas sendiri masing-masing. Kita ini belajar membuat kegiatan proyek tapi untuk di kelas PJOK atau psikomotoritas. Nah, itu adalah kegiatan berkolaborasi memberikan pengalaman berharga untuk anak-anak. Pengalaman kolaborasi untuk kita, guru dan kepala sekolah, kita pengalaman berharga untuk mendampingi kegiatan di sekolah. Karena banyak yang berpikir bahwa kegiatan psikomotoritas itu dianggap sebelah mata dan tidak penting. Seperti contohnya ada teman-teman yang misalkan setelah putrinya tidak merangkak, tidak mengalami fase dulu itu dianggapnya biasa. Padahal di kegiatan di sosial emosionalnya itu sangat dan sangat berbeda. Nah, tujuan dari yang tadi kereta kuat cerdas itu yang pertama terwujudnya kegiatan psikomotorik yang menyenangkan. Yang kedua, memaknai psikomotorik yang sangat penting dilakukan dengan benar dan tepat. Mohon maaf, tidak semua anak-anak itu merangkak dengan tepat. Maksudnya merangkak dengan tepat yang menggunakan dua kaki lutut itu untuk bertemu. Ada juga yang melangkahnya itu kayak kepiting. Jadinya
ya udah nggak apa-apa, maksudnya bisa bisa kita lewati, ya udah nggak apa-apa. Tapi ternyata pada nanti ke depannya dia sangat sangat dibutuhkan. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak dan berdampak pada semua aspek perkembangan yang lainnya. Perlu kita ketahui bersama, kita bisa ketahui ya bahwa anak-anak yang biasanya fisik motorik kasarnya sudah berkembang sangat luar biasa, itu biasanya dia lebih percaya diri, lebih ceria, beda sama anak-anak yang agak lama menyelesaikan tugas atau manual. Biasanya ada kegiatan fisik motorik yang tidak terlampaui dengan cepat. Nah, struktur program yang pertama subjek. Karena kita masih uji coba, ini saya awalnya adalah peserta didik yang terlibat adalah kelas A2, semuanya seluruh ibu guru dan para wali murid kelas A2. Subjeknya, kegiatan akan dilaksanakan setiap hari Jumat, di mana kegiatan mulai pagi sampai akhir pelajaran full, kegiatan fisik motorik kasar yang di dalamnya terdapat kegiatan namorasi dan literasi kehidupan. Ini mungkin nanti kita bisa berkolaborasi kemudian, misalkan kalau sekarang kelas A2 sama kelas A1, tapi kan ngomongnya A2 kan ikuti, ada nemeni kayak gitu. Terus yang keterhubungan yaitu dari pemanfaatan aset yang paling kuat adalah aset manusia, aset fisik, dan aset sosial untuk bisa memperlancar kegiatan tersebut. Nah, ini struktur programnya. Struktur program di sini adalah target pesertanya yang dinyatakan adalah murid kelas A2 dan seluruh murid kelas A2. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang tinggi pada program ini telah dievaluasi. Jadi nanti saya akan koordinasi dengan Bu Ani, frame kegiatannya, tujuannya, dan juga jadwal-jadwalnya. Koordinasi dengan gurunya dilakukan dengan pendidikan, kemanusiaan bersama orang tua untuk mengatur jadwal dan membantu mereka. Mencoba kolaborasi bersama tanpa anak-anak sebelum eksekusi yang dilakukan. Jadi sebelum seperti ini dulu. Jadi kereta keluar tadi ini, selama ini kita kan bermainnya hanya sebatas ini aja ya, maksudnya karena anaknya banyak dan yang jaga juga sedikit. Kita menjaga keretanya adalah menjaga kereta kelas kita aja. Kalau ini nanti kita balik. Jadi misalnya saya bertugas dampingi kelas A2. Saya minta tolong sama bu guru ada 3 pos. 3 pos, bisa 3 pos. Misalkan pos yang pertama itu adalah kegiatannya merangkak. Pos yang pertama. Misalkan tadi sama Bu ini. Pos yang kedua itu kegiatannya mungkin berdiri dengan 1 kaki. Itu mungkin dengan kaki. Dan di pos ketiga mungkin melempar atau menangkap bola itu dengan jempol. Nah, di pos itu nanti ada 1 keluarga, jadi dulu ada 1 orang tua yang mengamati dengan kira-kira merangkaknya benar itu seperti apa ya, kira-kira berdiri yang 1 kaki. Kalau saya biasanya kan anak-anak megang temannya, kayak itu lari-lari kayak gitu. Nah itu kan kita nggak bisa ngecek sebagaimana dia berdirinya bersama-sama, atau mungkin ketika dia sendiri ataupun bareng-bareng gitu. Ketika ada 3 pos tadi, saya akan jalan sama anak-anak di belakang. Ketika saya jalan di belakang, saya akan berhenti di pos 1 ini sama Bu ini memperhatikan dengan orang tua. Dari 15 murid saya ini, siapa yang tertarik di ini? Misalkan ada anak 3 atau anak 4, ya kita bisa ceritakan Bu itu. Yang di Bu benar-benar dilatih sama Bu ini sampai benar-benar dia merayakan dengan tepat, merangkainya dengan tepat. Terus saya jalan ke pos yang di samping, dan selanjutnya saya jalan ke Bu Melina. Setelah anak-anak melakukan kegiatan tadi, pasti kan ada perubahan, ada perasaan. Nah itu nanti anak-anak sudah, biasa saya di kelas sudah saya latih, anak-anak menuliskan perasaannya, tapi dengan cara stiker
gambar senyum, cuma gambar lidahnya senyum, atau gambar terbalik. Itu adalah refleksi anak-anak. Karena mohon maaf, ketika kemarin saya praktek anak-anak tanpa memakai alas kaki, kebetulan di kelas A2 ada hampir 4-5 anak yang jalannya itu apa ya, nyengkerem kayak gitu ya, jalannya nyengkerem. Nah itu kan juga berpengaruh ketika saya mau mengikuti kegiatan atau pembelajaran yang lebih berat lagi, misalkan melompat melewati rintangan. Itu kan apa ya, bahasanya sedikit menghambat, tapi kan juga tidak bisa kita biarkan gitu. Jadi nanti pola-polanya yang kayak gitu. Nah, kapasitas ini adalah kekuatan yang kita miliki di sekolah kita. Misalnya yang paling nyata adalah kita memiliki aset fisik ya. Aset fisiknya itu berupa modal manusia, yaitu teman-teman yang luar biasa yang Masya Allah waktunya sama tenaganya betul-betul terfokuskan untuk mendampingi perkembangan anak-anak, baik itu di kegiatan fisik motorik, dinam, sosial emosional, kognitif, maupun di keterampilan yang lainnya. Yang kedua, murid yang saling kolaborasi. Insya Allah kalau anak-anak di TK Al-Ikhlas semuanya saling membantu, saling menolong, kayak gitu, saling menyayangi. Nah, yang selanjutnya adalah aset modal sosial lingkungan, yaitu para orang tua, paguyuban, dan pemimpin. Kenapa ini saya hubungkan semuanya? Kalau para orang tua mungkin tidak semua orang tua bisa menemani. Ada beberapa dari wali muridnya kelas A2 itu adalah ibu-ibu yang bekerja. Nah, otomatis saya akan mengajak yang dari paguyuban dan pemimpin. Kenapa kok paguyuban dan pemimpin saya ajak juga? Karena biar beliau-beliaunya ini tahu ketika nanti kita bakalan praktek bersama satu sekolahan bareng-bareng, itu sudah tahu, oh ternyata kegiatannya kayak gini, oh ternyata ada pembelajaran yang menyenangkan seperti ini. Jangan lagi kan biasanya anak-anak kan kalau tanya, tadi belajar apa? Berangkang, belajarnya apa? Naik turun kursi, berawat di bawah meja, di kolong meja. Itu kan sebenarnya pembelajarannya bermakna, tapi karena keterbatasan pemahaman wali murid, jadi menerimanya, menangkapnya seperti kayak kurang kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah aset modal fisik lingkungan, yaitu lingkungan sekolah yang asri dan luas. Karena kita mempunyai 2 tempat yang luas, yaitu yang pertama di aula yang indoor ini, dan yang kedua adalah di jalan raya yang alhamdulillah bisa kita tutup ketika kita melaksanakan kegiatan yang membahayakan. Kalau rencana evaluasi, ini adalah teknik pengambilan data melalui kuesioner yang biasanya sudah kita lakukan di kelas A, tapi nanti akan saya uji coba lagi, saya ulangi lagi, saya perbarui lagi sama teknik wawancara. Wawancara ini adalah untuk orang tua yang mohon maaf yang tadi ada 4-5 anak yang menurut kita perkembangan fisik motorik kasarnya belum sesuai dengan usia yang dicapainya. Nah, kegiatan yang langsung terjadi dengan observasi. Biasanya kan kalau anak-anak spontan nih, spontan maksudnya ada yang langsung seneng, ada yang capek, ada yang biasa-biasa. Biasanya ini kelihatan dari tipe-tipe anak yang kayak kecerdasannya visual atau yang body kinestetik. Kalau yang body kinestetik sih antusias, seneng. Tapi kalau yang anak yang bisa mesti belum kuat lagi. Nah, karena apa? Kegiatannya mengulang gitu. Iya, body kinestetik. Iya, karena itu adalah kegiatan mengulang lah. Saya di sini bertugas bagaimana merangkai kegiatan fisik motorik itu enggak membosankan, enggak apa ya bacanya, enggak hanya kayak itu aja. Gitu. Jadi dari sini mungkin ada pertanyaan. Jadi nanti kita itu mainnya kalau dulu kerupuan minta jalan ya itu kan kalau dulu, terus tangkap ikan yang cari. Programnya tadi apa? Kereta cerdas. Itu seperti apa kegiatannya? Jadi tadi ada 3 pos tadi Bu Ani, 3 pos. Jadi anak-anak baris di situ,
siapa yang seneng berarti di situ berarti Oh, dilatih. betul. Ya, Karena memilih yang Pos disukai. tadi. iya kayak gitu. Tapi kan Semuanya tiga-tiganya nanti harus terlampaui. nah itu kan Iya. tergantung kondisi nanti anak-anak Kondisi sudah anak. iya. Siapa tahu ketika Bu Mary mau menyiapkan tadi berdiri apa itu namanya? Satu kaki tapi Bu Mary menyiapkan yang kanan kirinya ada poster spanduk yang ibaratnya oh itu ada gambarnya, ternyata kan ada gambarnya kita lagi berdiri, ada gambarnya anak jatuh atau apa kayak gitu kan. Anak-anak mungkin merasa bahwa aku sudah bisa bukan Iya. gitu, tapi kan ketika dia benar-benar kita ayo coba berdiri kayak berhitung 1 sampai 8 kayak pemanasan sebelum berenang itu kan juga banyak yang lompat-lompat lari-lari itu emang bener-bener nggak bisa, apa lompat-lompat kan itu harus Males. apa males apa gimana kayak gitu. Takut. Berarti yang ke program kereta Wah, luar cerdas Iya. itu nanti ada 3 pos. ya ada 3 pos kayak sirkuit gitu. Nah, di setiap posnya sudah tahu belum nanti seperti apa? Nggih, mengikuti kegiatan yang tadi, kayak misalkan kan kayak begini, ini kegiatannya merangkak, jadi ini benar-benar praktek Ini merangkak. merangkak. Ya, terus kayak bisa tadi itu Bisa melempar bola, Lempar bola. ya ke keranjang, itu kaki, Oh, itu jaga keseimbangan, kegiatannya itu ya. Aku nanti Mami. Kemarin berpanasan. Enggak yang dijelaskan tadi loh. Berarti jelas ya Bu Guru. Ya. Kereta cerdasnya itu Ya. sudah jelas nanti kegiatannya dibagi 3 pos dan setiap posnya sudah tahu kegiatannya apa. Ya. Ya. Jadi kan kalau yang Bu Rini ngarahnya ke kegiatan yang di apa namanya kaki-kaki, lutut sama tangan. Kalau yang Bu Santi kan kelenturan Itu sejauh mana merangkaknya? Ya yang pasti dia kan nanti kelihatan Pak ini kalau apa satu guru anggap aja kan 15 menitnya 55 ya kan 55 kan dari 55 itu bu gurunya kan langsung bener oh ini ternyata ini merangkaknya masih gini oh ini merangkaknya sudah bener kayak gitu. Jadi Maksud saya mungkin untuk mulai merangkak sampai selesai bisa dinilai standarnya. ya mungkin panjangnya 3 meteran mungkin 3 sama meteran. itu nanti antara TKA sama TKB. Ini kan uji coba kelas A2 dulu. Oh, kelas A dulu. berarti. Iya, kelas A2 dulu. Oh, tadi saya baca Semuanya. semua. Kalau yang di kelas A2 sudah selesai baru kita semuanya itu gitu. kelas A dulu ya. Iya, kelas A2 Jadi langsung bisa ditentukan jelas jarak merangkaknya itu yang sesuai tujuannya nanti standarnya berapa Ya. itu bisa dinilai. Kira-kira berapa 3 meter 3 sampai 4 meter. ya ini nanti disiapkan. Terus kalau yang merangkaknya besar satu-satu supaya nilainya dia tahu. iya kelihatan. Kalau yang Bu Santi kenapa kok melempar? Melempar karena tidak semua anak itu bisa fokus ya. Jadi Melempar fokusnya melempar bola. Hmm. Keranjangnya ada 3 macam. Mulai dari yang panjang yang lebar, agak sedikit, sama yang kayak Kecil. sempat sampai yang kecil yang di bawah Soalnya itu. sudah 1 meter aja kok. Ini 1 meter. meter. Terus Sampai 2 bolanya- meter sampai bolanya kan ada yang bola banyak. sedang, Ya, ada yang bola besar. Besar, iya. Yang pakai bola apa? Ya dari yang besar dulu Bu Ani, kan kalau udah dari besar dulu semuanya Oh, berapa mulainya dari ya, besar dulu. betul gitu. Nah kalau yang untuk Bu Mary itu kan nanti berdiri dengan kaki, berdiri dengan kaki itu kan Satu kaki. iya keseimbangan, berdiri dengan keseimbangan Berapa gitu. paku? Yang kita berhitungnya anggap aja kayak pemanasan 8 detik, 8 hitungan itu aja. Lo Bu Yun sudah ada ilmunya standarnya. Oh, belum. Untuk berdiri satu kaki seimbang itu butuh waktu berapa menurutnya? Belum. TKA Belum. misalnya. Belum kalau yang itu belum. Ada standar pencapaiannya, durasinya. Oke, kalau Ada saya yang takut takutnya berdiri langsung boleh Iya, banget, betul. sedang, ada Ini yang nanti kan lama bisa. ya diganti kaki kanan sama kaki kiri. Biasanya anak-anak kalau kaki kanan masih banyak yang kuat. Iya. Kalau yang diangkat kaki kirinya. Nah itu nanti kita balik. Anak-anak harus banyak menggunakan yang kaki kirinya. Yang maksudnya yang berdiri yang diangkat itu adalah yang kaki kanannya. Kayak gitu. Biar apa? Biar seimbang. Karena apa? Gak mungkin ada orang yang klaim
Nggak mungkin, pasti iklannya pasti pakai kakinya ke kanan, kaki kirinya yang diangkat. Kayak gitu. Ayo menurut Bu Ya. Guru, kuat mana kaki kanan dan kiri? Tapi otak itu nggak tergantung otaknya ya dari dia. Ayo menurut Bu Guru, kuat mana? Tergantung otak Ayo. saya buat. Enggak, ternyata menurut Rasulullah SAW itu kaki kiri. Malah kaki kiri Iya, saya kok Kenapa kalau mau ke kamar mandi harus kaki kiri? Kenapa orang banyak jatuh di kamar mandi? Karena kaki itu sunnah. Kaki kiri dulu yang tua aku supaya nggak jatuh. Gitu. Masuk kaki kanan otak kanan. Ayo kita coba. Ya kali coba ya. Nah, Nah, itu kan hanya sebatas saya sesuai otak. Apa sesuai otak ya? enggak lah, fisik nggak ada hubungan dengan otak kan? Ya nanti kita temukan. Maksudnya kita kan nanti punya penilaian. Maksudnya kan kalau kemarin kita waktu berenang pemanasan ini langsung anak lagi langsung anak-anak alur-alurnya kita kan nggak berpikiran sampai sejauh ini itu juga baik. Nah, ini adalah tantangan sama solusinya. Yang pertama, ada beberapa anak yang belum berkembang sesuai harapan dan usia pada psikomotorikasnya. Nah, ini rencana saya itu pengennya benar-benar saya sendirikan gitu loh. Maksudnya barisannya nanti yang terakhir aja gitu. Jadi nggak bisa dicampur seperti kemarin kebetulan karena kejadian kan kayak Mas Akmal ketika Haris nggak ngapa-ngapain itu kalau langsung jatuh dan giginya patah dan ibaratnya kan dia berdiri tapi mungkin karena keseimbangannya kurang akhirnya kesenggol temennya dia akhirnya jatuh. Yang kedua, orang tua yang bekerja dan melimpahkan semua komunikasi pada asisten rumah. Ini kan yang mohon maaf komunikasi kita selama ini kan beda sama orang tua. Tapi bagi orang tua bekerja yang pulangnya malam, yang anak jemputnya itu adalah asisten rumah tangga itu kan jadinya komunikasinya dua. Ada yang komunikasi dengan orang tua dan juga ada komunikasi dengan asisten rumah tangganya itu kadang ya oke Bu ya kita maksudnya mau memaksa itu juga nggak bisa, kalau nggak dipaksa dilakukan itu juga agak lama. Jadi cara solusinya adalah memastikan kegiatan yang akan dilakukan sudah dilampaui semua murid. Seperti yang kayak saya kebetulan kalau di kelas kalau orang tuanya support saya bilang minimal grounding yang jalan di atas rumput itu loh Mbak Ani. Alhamdulillah itu kan Akila sudah melaksanakan terus. Akila yang saya itu kan sudah grounding terus setiap pagi gitu. Meskipun seminggu masih 2 kali, 3 kali, tapi kan alhamdulillah kan dampaknya kelihatan. Menjaga keamanan dan kenyamanan anak-anak. Komunikasi dua arah dengan orang tua untuk memastikan selalu mendukung kegiatan di sekolah. Nah, ini sudah selesai. Dari sini mungkin Bu Guru ada yang ditanyakan lagi. Jadi saya itu kalau berpikiran itu kayak kita itu ke pameran gitu loh Mbak Ani. Tapi pamerannya ini adalah pamerannya kegiatan fisik motorik. Nah, anak-anak itu kan masih belum bisa menceritakan. Yang bisa kita gali adalah cuma dua. Mereka happy apa enggak? Sebagai bahan refleksi kita. Misalnya tadi baru kasih contoh nih sama Bu Rini, sama Bu Heni, sama Bu Santi. Nah, kan nah, itu kan nanti anak-anak bisa menempelkan kegiatan itu di papan melalui kegiatan. Oh ternyata aku seneng, kalau aku seneng aku pilih stiker ini pasang di sini. Itu adalah refleksi yang untuk anak-anak. Pasti happy. Baca di situ pasti happy. Nanti kalau mungkin ada salah satu anak ya yang mungkin beda. Kemarin itu ada yang merayap, gitu kan. Yang lainnya sudah semua, pakai kaki nanjak semua gini dua-duanya. Yang satu ini cuma diangkat kok. Jadi ini ngangkat. Saya balik nggak tahu merayap, kayak balik Itu sebetulnya Sofia. Yang penting itu langsung sampai nanti komunikasi dengan orang tuanya pas apotan itu. Komputer ini waktu merangkak kok tidak bisa apa dulu tidak melewati masa merangkak. kalau di kelas itu gini Bu Ani malah. Itu Nggak begitu. itu kurang Pakai badan. psikomotoriknya nggak sehari-hari di rumah. Ya emang nggak merangkak Bu Ani. Dia melakukan merangkak, diangkat.
itu nggak bisa pengalaman. Jadi itu sudah teman-teman. Nah, ini ada dokumentasi, nggak apa-apa, Sudah dibuatkan. langsung apa namanya alamat saya. Nah, ini terima kasih banyak. Tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman berdiri dulu. Ya. Jadi kalau saya bilang dikasih apa, jawabannya dikasih W, dikasih W, kasih O, kasih W, terus keren, keren, oke, bisa? Ya. 1, 2, 3, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Itu yang saya selain yang saya dapat yang kayak kemarin kalau saya sama anak yang pil banana, pil banana. Jadi cuma kerain aja. Pil banana, pil banana. Kat banana, kat banana. Eat banana, eat banana. Shake banana, shake banana. Gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf berulang lagi. Mohon maaf atas nanti kerajuannya kita ke depannya lagi. Gimana nanti setelah saya koordinasi sama Bu Ani. Jadi ketika hari ini terima kasih banyak atas waktunya, atas kerjasamanya, dan mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.